kabarkan. Melanjutkan perbincangan saya dengan Kabar Eskrim Bapak Komjen Pol Budi Waseso. Pak Budi, saya tahu ya Pak ya, kita semua tahu bahwa Bareskrim ini fokus sekali di bidang korupsi, apalagi korupsi yang sangat besar, tidak pandang bulu, siapapun akan terus digali oleh Kabar Eskrim seperti itu, oleh Bareskrim tentunya. Pak, koordinasi dengan KPK, Kejaksaan Agung, saya melihat ini kan Bareskrim berperan besar sekali. Kemudian juga ada kasus-kasus yang menimpa para pimpinan KPK. Bagaimana Anda mengatur atau menjaga sinergi antara lembaga hukum itu? Ya, saya tetap berkoordinasi ya, khususnya terhadap masalah penanganan korupsi. Karena kan KPK sebagai pengawas atau punya kewenangan untuk supervisi dari kasus-kasus yang ditangani baik oleh kepolisian maupun kejaksaan. Jadi dikala saya menangani kasus-kasus korupsi itu, saya juga melaporkan itu kepada KPK dan mendapatkan supervisi dari KPK. Jadi itu satu wujud kerjasama dan sinergitas kita dalam langkah penegakan hukum di bidang masalah korupsi. Tapi melihatnya peran Bareskrim, peran kepolisian itu sangat dominan sekali terhadap kasus korupsi, Pak. Begini ya, karena banyak yang dilaporkan kepada kita dan menjadi bertanggung jawab kita untuk menyelesaikan kasus itu. Artinya ini kan harus saya lakukan ya. Soal nilai bagi saya itu bukan satu ukuran bagi saya, tapi adalah pekerjaan karena merupakan tanggung jawab ya daripada kepolisian dalam penegakan hukum di bidang korupsi. Ya jadi ya saya lakukan itu yang saya sampaikan kemarin. Ini kan saya akan menangani juga yang kemarin saya sampaikan 67 kasus korupsi. Yang saya sampaikan ada 9 kasus yang nilainya triliun, 23 kasus yang nilainya ratusan miliar, dan 35 yang puluhan miliar kerugian negara. Apa itu dibiarkan? Kan tidak ya. Jadi terus saya akan lakukan penegakan hukum ini. Termasuk ketika perkembangan Anda menangani kasus seperti itu dan Anda menyampaikan itu ke media, tentunya dengan kalimat-kalimat yang mungkin dalam tanda kutip menggemparkan seperti itu, Pak. Ketika kemarin Kapim KPK Anda mengatakan seperti itu dan sampai sekarang tidak disebutkan siapa-siapa yang namanya bisa digarisbawahi atau dicoret garis merah seperti itu. Saya tidak menyampaikan istilah saya mencoret atau tidak. Ini kan kapasitas saya sebagai pihak kepolisian yang diminta rekomendasi dari pansel ya resmi. Dan di situ tentunya saya bekerja untuk menelusuri dari 48 Kapim itu nama. Dan sudah saya berikan rekomendasi. Nah, rekomendasi itu ada yang clear, ada yang clean, ya kan? Ada yang punya catatan tertentu, baik itu berkaitan dengan masalah-masalah yang menyangkut dalam proses penyidikan, ya. Dengan harapan itu memang akan dijadikan pertimbangan, ya, supaya gini di kemudian hari jangan sampai Capim ini dipilih karena ada catatan, tetap dipilih. Sehingga mengulangi kembali, gitu. Bukan mulai kembali. Nanti dikala proses ini kan proses ini berjalan. Dikala di proses ini berjalan tiba-tiba menaik kepada sidik dan yang bersangkutan menjadi tersangka, padahal terpilih menjadi ketua. Ini kan akan jadi permasalahan. Seolah-olah nanti kembali seperti yang lalu, seolah-olah Kabar Eskrim mengkriminalisasi. Dan saya dibenturkan kepada lembaga KPK. Ya ini yang saya hindari. Ini kan belajar dari pengalaman yang lalu, ya kan? Sehingga kan saya sampaikan kepada pansel, ya mohon itu diperhatikan. Nah, namun dikala itu menjadi satu keputusan dari pansel dan itu digulirkan, dipilih pada orang-orang yang terdapat catatan berpotensi menjadi tersangka, ya saya tidak bisa apa-apa dalam hal ini kan. Tapi di kemudian hari kalau proses ini berjalan terhadap penyidikan dan dia menjadi tersangka, tentunya termasuk pansel ikut bertanggung jawab. Bukan ini berarti saya mengintimidasi, menakut-nakuti, itu tidak. Saya kan hanya menghindari daripada nanti ada kata-kata seolah-olah saya mengkriminalisasi. Itu tidak boleh gitu. Nah ini yang juga mungkin berpikir agar Bapak ini
melakukan kriminalisasi. Ketika Anda berbicara mengenai capim KPK yang mungkin terjerat kasus korupsi, kita melihat tuh Pak nama-namanya, siapa saja. Jangan-jangan salah satu pimpinan KPK ini, karena sebelumnya Anda juga sudah melakukan sebagai contohnya Pak BW pada saat penangkapan. Kemudian kasus Abraham Samad, KTP yang dipalsukan, itu kan katanya juga ini ya Pak ya, kasus-kasus yang kecil seperti itu. Tanggapan Anda? Begini, polisi itu menangani kasus-kasus tidak dipilah-pilahkan, ini kasus kecil, sedang, besar, terus yang ditangani yang besar. Tidak demikian. Semua itu menjadi prioritas, ya, karena harus ditindaklanjuti dengan penyidikan. Ya, walaupun kasus kecil, kalau itu melanggar pidana harus ditindaklanjuti. Artinya begitu, ya. Kita tidak boleh ini siapa orangnya, status sosialnya bagaimana, pejabat atau bukan. Karena dalam undang-undang dari KUHP itu juga barang siapa. Kalau barang siapa itu berarti seseorang, pribadi seseorang. Jadi ya dia harus bertanggung jawab. Ya. Disampingkan masalah statusnya, jabatannya. Ya. Berarti kalau bicara mengenai kasus korupsi bukan hanya yang besar saja dong Pak, yang kecil juga harus diusut begitu ya? Oh, iya. Kalau kita melihat selama ini kan kasus korupsi yang besar-besar ini Pak. Tidak, banyak kasus yang saya anggap itu yang kerugiannya ratusan miliar, ya, nggak sampai 1 triliun juga kita tangani. Karena tapi kan tidak menjadi konsumsi publik, ya, artinya tidak menjadi perhatian publik karena itu dianggap hal tidak penting. Ya. Tapi dikala itu kecil menyangkut pejabat atau mantan pejabat publik, ini menjadi perhatian khusus oleh masyarakat. Contoh saja masalah kasusnya Denny Indrayana, ya, dikala saya menangani itu kan kami, ya kan, padahal itu korupsi. Nah, soalnya kalau saya kecil, kan korupsi itu tidak bisa dinilai dari besar kecilnya daripada nilai, tapi itu adalah pelanggaran hukum. Ya, kedua adalah itu berakibat kerugian negara. Itu yang harus kita lihat dari situ. Gitu.